الرحمن الرحيم إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون. Allahumma arhamna bil Quran. Sungguh untuk orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Rabb mereka akan mendapatkan banyak surga yang penuh dengan kenikmatan. Apakah kami akan memperlakukan orang-orang yang muslim sama seperti orang-orang yang pendosa kafir? Bagaimana caranya kalian bisa mengambil hukum keputusan menyamakan orang muslim dengan orang mujrim? Apakah kalian berdasarkan sebuah kitab yang kalian pelajari untuk menetapkan hal ini? Dan kitab itu bisa kalian pilih-pilih seenak. Ya benar, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini masih berkenaan dengan statement Allah Subhanahu wa taala. Apakah kami akan memperlakukan sama orang muslim dengan orang mujrim? Tidak, tidak akan pernah sama. Bagaimana kalian bisa menetapkan hukum? Kaifa itu adalah pertanyaan retoris. Di mana kalian tetapkan hukum itu? Bahwa hukum manusia bisa diubah-ubah, hukum Allah yang hak, hukum Allah yang paling bijak, hukum Allah yang paling adil. Am lakum kitabun fihi tadrusun. Apakah kalian punya kitab yang itu menjadi dasar referensi kehadapan hukum kalian? Poin pertama dari ayat 37 ini, ya benar rahmati Allah Subhanahu wa taala. Menetapkan hukum itu berdasarkan kitab Allah. Lalu kemudian mengikuti hati nurani. Jadi penetapan hukum itu harus menggunakan kitab Allah dan kemudian hati nurani. Tidak boleh berdasarkan kebijakan wisdom manusia, baru kemudian dicocok-cocokkan dengan kitab Allah. Kenapa? Karena belum tentu wisdom manusia itu benar. Menurut satu kelompok, wisdom itu benar. Tapi menurut kelompok lain belum tentu kebijakan itu akan cocok. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tetapkan hukum, taat dan menetapkan hukum dengan hukum Allah tidak akan pernah merugi. Banyak mereka yang menetapkan hukum puluhan belasan tahun setelah itu nyesal. Kenapa? Karena menetapkan hukumnya tidak dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini buat para penegak hukum. Rasulullah SAW bersabda, buat para hakim, kalau dia menetapkan hukum dengan benar, dia akan dapat 2 pahala. Dan kalau dia berterapkan hukum dengan hukum meskipun keliru, asalkan cara mengambilnya benar lewat Al-Quran, lewat hadis, penetapan hukumnya keliru, maka dia akan mendapatkan 1 pahala. Jadi kalau sudah menetapkan hukum berdasarkan kitab Allah dan sunnah Rasul, meskipun
keliru masih dapat pahala. Kenapa? Karena menentukan hukumnya dia nggak pakai syahwat, dia pakai kitabullah, pakai sunnah Rasulullah. Jadi menentukan hukum itu pakai kitabullah. Yang pertama. Terus kalau sudah menggunakan kitabullah atau sunnah Rasulullah, jangan ditambah dengan syahwat. Misalnya dia syahwat untuk berkuasa, maka dicari dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah untuk menetapkan keputusan syahwatnya. Nah, salah, nggak boleh. Jadi harus pakai nurani. Dan semua orang tahu bahwa kebenaran itu kata Rasulullah SAW, ayah bunda nanti cari hadisnya. Kalau tadi hadis tentang hakim yang menetapkan hukum. Sekarang cari hadisnya. Bahwa kata Rasulullah SAW, al-haqqu matma'inna qulub. Yang namanya kebenaran itu adalah yang hatimu menjadi tentram dalam mengerjakannya. Al-birru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah akhlak yang mulia. Wal ismu dan dosa itu mahaqo fi nafsika wa karahta an yudla alaika ahadum minan nas. Sementara dosa itu adalah yang membuat jiwamu itu tidak tentram dan kau malu kalau orang lain itu menyaksikan engkau mengerjakan, dan itu menetapkan hukum. Jadi harus dengan kitabullah, dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama ya bunda ya rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pelajaran kedua pagi ini adalah dari ayat innalakum fihi lamatakhayyarun. Kalau kebenaran absolut itu bisa bertahan sampai 15 abad masih kebenarannya terbukti, maka jangan cari-cari yang lain. Dan jangan cari-cari ayat yang cocok dan ayat yang nggak cocok. Kalau cocok diamalin, kalau nggak cocok ditinggalin. Saya sering ledek ayat poligami nggak usah dibenci. Itu ayat Allah. Sama laki-laki, ayat jihad itu jangan jadi ledekan. Itu ayat Allah. Dan kebinasaannya umat-umat sebelumnya itu milih-milih dari kitab Allah. Maka kalau ada satu ayat yang Allah berikan pada diri kita, pelajari, hafalkan, amalkan, ajarkan. Sampai dengan kapasitas yang kalian miliki, ayah bunda, yang kita semua miliki kapasitasnya. Yang bisa mengajarkan, ajarkan. Yang bisa menetapkan hukum dengan itu, tetapkan hukum. Jadi, yang bisa berkuasa, maka berkuasalah dengan kitab Allah dan sunnah. Dan jangan pilih-pilih. Kenapa? Karena kalau kalian menetapkan hukum dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun kayaknya pahit, nanti kalian bakal beruntung. Sebaliknya, kalau kalian menetapkan hukum, meninggalkan kitab Allah, meninggalkan sunnah Rasulullah, kalian nyesal. Banyak yang sudah cerita ke Usbab, sekian belas tahun, puluhan tahun, misal kerja di bank ribawi, waktu kerja nyaman aja. Tapi Masya Allah, begitu tahu, Masya Allah, kayaknya bingung gimana nembus kesalahannya. Nah, contoh, Usbab sering sampaikan,
Nggak tahu nih ada nggak keluarga besar BRI di sini. Udah berapa direksi di RUT, sebab langsung bicara pada mereka, bahkan di forum-forum lagi. Karena sebab akrab sama mereka. Ayah bunda nanti cari ya. BRI itu adalah bank di Indonesia dengan aset terbesar. Bunda Mega ngerti nih tentang urusan ini. Dan nanti kalian cari, ayah bunda, sejarah Bank Rakyat Indonesia. Sejarah Bank Rakyat Indonesia itu dibikin oleh seorang muslim soleh dari kas masjid di Purwokerto, Banyumas. Saya harus bawa pulang nih. Nanti kalian cari sejarahnya. BRI itu dibuat dari kas masjid oleh seorang pria soleh. Namanya Raden siapa gitu, lupa. Nanti cari sejarahnya. Dan tahun 45-46 pengen menjadi bank nasional, maka Bung Karno menyulap itu dengan aset yang amat banyak, disulap jadi Bank Negara Indonesia. Jadi BNI namanya. Kalau tidak salah tahun 46 dirubah jadi Bank Rakyat Indonesia. Dari mana tuh dananya? Kas masjid. Terus bawa pulang. Dan Gus Bob berkali-kali sampaikan ke banyak direksi, termasuk di rutnya, di depan Pak Sofian Basir, di depan Pak Asmawi, di depan Supra Yogi, kalau nggak salah nama Pak Supra, dan banyak di rut lain. Gus Bob sampaikan pada mereka bahwa tugas kalian balikin ini menjadi bank syariah. Jadi tugas kalian balikin ini jadi bank syariah karena mulainya dari harta umat, mulai dari masjid. Dan banyak tuh yang ngaku bahwa rasa nggak senang, gelisah dengan riba. Dan Usbub nggak pernah tinggalkan mereka. Kalau mereka lagi undang, pengen mendengarkan nasihat, Usbub sampaikan, ini riba, tinggalkan. Jadi nggak pernah ada rasa sungkan dan takut. Bahwa hukum Allah ini sudah 15 abad nggak berubah. Dan nggak pernah surut itu. Tidak pernah surut ini hukumnya. Tidak seperti hukum-hukum yang dibuat oleh manusia. Karena itu, belajar dari sini. Innalakum fihi lama takhayyarun. Ayat-ayat Allah tuh, baik dalam Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, semuanya kerjakan. Jangan diubah-ubah. Jangan dipilih-pilih. Maka beruntung bagi mereka yang bisa taat sama Allah Subhanahu wa taala menjalankan semua ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dah, ayo bunda, mudah-mudahan ini bermanfaat buat Usbub dan kita semuanya. Jazakumullah. Mohon doa ya. Ini dalam safar, semoga Allah Subhanahu wa taala jaga dan lindungi juga semua yang safar, termasuk Bunda Raka suami dan kita semuanya mudah-mudahan Allah jadikan ahlul Quran. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.